Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-130 dengan judul Teladan Ilahi. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, akan segera datang ke atas kita. Dan kita akan memerlukan suatu pengalaman yang sekarang kita tidak miliki. Banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering penganiayaan lebih besar dalam dugaan daripada kenyataan yang sebenarnya. Tetapi tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita. Gambaran yang paling jelas tidak dapat menjelaskan betapa hebatnya ujian itu. Pada masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di negeri itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Tertulis dalam buku Yehezkiel 14 ayat 20. Jadi bagaimana? Biasanya kesesakan itu terjadi tidak separah apa yang kita bayangkan. Tetapi dikatakan di sini, tidak demikian dengan krisis yang ada di hadapan kita ini. Krisis yang ada di hadapan kita ini bahkan dikatakan tidak ada yang bisa menjelaskan betapa hebatnya krisis tersebut. Lalu ketika firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, apakah kita mau menjadi kelompok orang yang di sini dikatakan orang yang malas untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu sendiri bagaimana? Lalu ketika kita sudah diberitahukan bahwa hari depan kita itu, kita akan mengalami kesusahan yang begitu hebat. Apakah kita masih bisa merasa bahwa kita ini dalam hidup yang aman-aman saja, baik-baik saja? Karena kita merasa saat ini kita tidak mengalami suatu musibah atau suatu peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang ada di Indonesia, kita bisa merasa bahwa kita ini mempunyai kehidupan yang aman, yang damai, semuanya tercukupi. Tetapi ingat firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hari depan itu begitu sulit. Mungkin akan ada masanya nanti kita tidak akan bisa menggunakan uang kita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Kita tidak akan bisa berjual beli, kita tidak akan bisa mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Maka dari itu, mulai dari saat ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Apapun yang kita rasa itu adalah hak kita, milik kita. Kita harus ingat bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan, titipan daripada Tuhan. Jadi jangan kita merasa bahwa kita itu memiliki hal-hal tersebut karena kita merasa bahwa semua itu mungkin atas nama kita. Lalu kita merasa kita menguasai hal-hal tersebut. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan, biarlah apapun talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, hendaklah itu hanya menjadi alat supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan lebih lagi. Sehingga kita tidak menggunakan setiap harta-harta kita itu hanya untuk kepentingan diri kita masing-masing. Sekalipun pada masa pencobaan tersebut dikatakan, setiap orang harus berdiri sendiri. Dan dikatakan sekalipun Nuh, Daniel, dan Ayub datang, mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Tidak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa daripada orang lain. Tetapi dikatakan mereka hanya bisa menyelamatkan jiwa daripada diri mereka sendiri. Jadi begitu dalam. Firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang kita usahakan. Pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa mengusahakan untuk suami kita, untuk orang tua kita, bahkan sekalipun untuk anak-anak kita. Tetapi setiap orang harus memilih, harus menggunakan kuasa untuk memilihnya itu dengan bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab. Karena itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada nantinya. Sekarang, sementara imam besar kita sedang mengadakan perdamaian bagi kita, seharusnya lah kita berusaha menjadi sempurna di dalam Kristus. Jadi kita tahu saat ini bahwa Yesus itu masih menjadi perantara kita, yaitu masih menjadi imam besar kita yang sedang menghakimi. Dan di sini dikatakan bahwa ia sedang mengadakan pendamaian bagi kita. Seharusnya lah kita berusaha untuk menjadi sempurna. Jadi Tuhan tidak mengatakan bahwa kita akan menjadi sempurna dengan instan pada akhirnya pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Tuhan tidak memberikan kesempurnaan itu secara instan. Tetapi kesempurnaan itu haruslah kita usahakan. Bahwa tidak ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika kita mulai dari hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi.
Sekalipun hanya melalui pikiran kita kepada juru selamat, kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah kepada pencobaan. Setan mencari di dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Beberapa keinginan-keinginan berdosa yang dimanjakan oleh mana pencobaan-pencobaan menunjukkan kuasanya. Jadi bagaimana di sini? Juga dikatakan bahwa pikiran kita pun harus kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin banyak ujian, pencobaan yang membawa kita supaya jauh daripada Tuhan. Tetapi itu adalah alat-alat setan yang ia akan gunakan. Tetapi apakah kita mau untuk dijebak dalam hal-hal tersebut? Kita tidak boleh dipaksa untuk menyerah ke dalam pencobaan. Jadi tidak ada hal yang harus mengiyakan kita supaya kita menyerah terhadap setiap pencobaan itu. Karena pencobaan itu hanyalah kerikil-kerikil yang Tuhan izinkan untuk ada dalam kehidupan kita. Untuk membuat kita lebih kuat lagi, lebih teguh lagi. Dan kita bisa lebih teguh hanya dengan meminta bantuan daripada Dia saja. Setan mencari dalam hati manusia beberapa tempat di mana ia dapat berpijak. Karena setan tahu hati kita yang mendua, di mana kita menginginkan sebuah keselamatan, tetapi kita juga tidak mau melepaskan dunia ini. Jadi di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada hal yang kita bisa dapatkan dari kedua-duanya. Tuhan menginginkan supaya kita menjadi panas sekali atau dingin sekali. Tidak diinginkan oleh Tuhan kita untuk menjadi suam-suam kuku. Karena ketika kita menjadi orang yang setengah-setengah, di saat itulah kita tidak mengetahui apa yang kita mau. Tetapi di sini kembali firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus menentukan apa yang kita mau, ke arah mana kita mau pergi. Dilanjutkan bahwa tetapi Kristus menyatakan dirinya, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 ayat 30. Setan tidak menemukan sesuatu pada anak Tuhan yang menyanggupkannya memperoleh kemenangan. Ia telah memelihara perintah-perintah Bapaknya, dan tidak ada dosa di dalam dia yang dapat digunakan setan untuk menjadi keuntungannya. Inilah seharusnya keadaan mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan. Jadi bagaimana kesempurnaan Yesus inilah yang menjadikannya tidak bisa dipegang oleh setan itu sendiri. Karena pilihan-pilihannya dalam kehidupannya itu, ia dikatakan tidak menemukan sesuatu yang salah atau yang cacat pada anak Tuhan tersebut. Jadi bagaimana? Itulah yang bisa memampukan kita, sama seperti di sini dikatakan, inilah seharusnya keadaan mereka yang akan berdiri teguh pada waktu kesesakan, di mana setan sudah tidak bisa menemukan lagi keinginan-keinginan kita yang menyeleweng daripada keinginan Tuhan. Dan ketika setan sudah tidak menemukan keinginan-keinginan tersebut, maka di saat itulah kita bisa berdiri teguh pada waktu kesesakan. Meskipun mungkin saat ini kita tidak bisa membayangkan apakah kita benar-benar bisa berdiri pada saat itu atau tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika kita mau berusaha hari demi hari mempersiapkan diri kita, mengubah hati kita dari yang jahat menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi modal bagi kita untuk kita bisa berdiri teguh pada harinya nanti. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan ketika kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan dengan kuat kuasa kita, tetapi hanya dengan kuat kuasa daripada Tuhan saja. Dalam kehidupan inilah kita harus memisahkan dosa dari kita. Melalui iman kepada darah pendamaian Kristus, Juru Selamat kita yang mulia mengundang kita untuk menghubungkan diri kita kepadanya. Menyatukan kelemahan kita dengan kekuatannya. Kebodohan kita kepada hikmat-Nya, ketidaklayakan kita kepada jasa-jasanya. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita supaya kita berpisah dari setiap dosa kita dan melalui iman kepada darah pendamaian Kristus. Karena kita tahu bahwa yang bisa mendamaikan kita dengan Bapa itu adalah Kristus itu sendiri. Tidak ada jalan lain yang kita bisa tempuh kecuali melalui Kristus itu sendiri. Ketika kita mau datang kepadanya, Ia mengundang kita dengan kekuatannya untuk mengundang kelemahan kita datang kepadanya, kebodohan kita datang kepadanya. Kita bisa datang kepadanya dalam ketidaklayakan kita. Karena hanya yang bisa menerima kita dalam ketidaklayakan kita itu hanyalah Yesus saja. Lalu dilanjutkan di sini, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan adalah sekolah di mana kita mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan-tujuan hidup yang benar. Bukan jalan apa yang akan kita pilih yang tampaknya lebih mudah dan lebih enak kepada kita. Jadi bagaimana di sini? Kembali dikatakan bahwa kita harus mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kembali firman Tuhan setiap hari mengajarkan kita kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus. Itulah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bagaimana itu adalah karakter yang Ia miliki. Meskipun kalau kita pikir Ia adalah raja di atas segala raja. Tetapi Ia yang mempunyai kedudukan tersebut, Ia tidak mempertahankan kedudukannya itu.
melainkan ia melepaskan semuanya dan ia menjadi manusia seutuhnya, dan disitulah ia belajar kerendahan hati dan kelemah lembutan. Lalu apakah kita yang sebagai manusia ini masih mau mempunyai kesombongan dalam hati kita? Mungkin dalam pilihan-pilihan kita merasa bahwa kita sudah mempunyai kerendahan hati itu. Tetapi ingat, dalam kondisi apapun yang Tuhan tempatkan bagi kita untuk ada di sekeliling kita, di lingkungan sekitar kita, itulah yang akan mengasah kita. Apakah masih ada kesombongan dalam hati kita? Ataukah kita sudah mempunyai kerendahan hati? Dan di saat itu diuji, maka akan terlihat di posisi mana kita berdiri. Tuhan selalu menempatkan di hadapan kita tujuan-tujuan hidup yang benar. Tuhan itu selalu menempatkan kita supaya kita itu mempunyai jalan kebenaran. Tetapi apakah kita mau tetap berada lurus pada jalan kebenaran itu? Ataukah kita masih mencari jalan kita sendiri yang mungkin menjauh daripada Tuhan? Bukanlah jalan yang kita pilih yang tampak lebih mudah dan lebih enak. Karena kita tahu bahwa setiap pilihan-pilihan kita itu seringkali kita hanya melihat kepada apa yang kita lihat saja. Mungkin jalan-jalan yang lebih mudah dan lebih enak, yang lebih mudah untuk kita tempuh. Tetapi Tuhan tidak menginginkan supaya kita menempuh hal-hal yang instan. Menempuh jalan-jalan yang mungkin terlihat enak tetapi ujungnya menuju maut. Tuhan menginginkan supaya kita berjalan meskipun mungkin sukar, tetapi di saat itulah kita akan melihat tangan Tuhan bekerja. Tinggal kepada kita untuk bekerja sama dengan agen-agennya yang digunakan dalam menyesuaikan tabiat kita dengan teladan ilahi. Tak seorang pun yang melalaikan atau menunda pekerjaan ini yang dapat terhindar dari bahaya yang paling mengerikan kepada jiwa-jiwa mereka. Tertulis dalam buku Kemenangan Akhir halaman 526 dan 527. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melalaikan atau menunda pekerjaan persiapan ini. Karena ketika kita menghindar atau menunda pekerjaan persiapan ini, maka tidak ada yang membuat kita terhindar dari bahaya yang paling mengerikan itu. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan, ketika kita memiliki waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan, hendaklah kita menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Jangan kita menunda-nunda kesempatan itu, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu kita. Dan renungkan lebih dalam, dosa kesayangan apa yang harus saya tinggalkan? Bagaimana saya bisa mempertemukan setiap kelemahan di area hidup saya dengan kekuatan yang ditawarkan oleh Yesus? Ini adalah pertanyaan yang bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah yang harus saya tinggalkan? Mungkin kesombongan kita, mungkin segala harta kita yang mungkin membawa kita jauh daripada Tuhan, atau mungkin keluarga kita yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Hendaklah kita selalu meminta hikmat daripadanya, sehingga tidak ada satupun hal yang membuat kita jauh dari fokus kita terhadap Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa bagaimana saya bisa mempertemukan kelemahan di area hidup saya dengan kekuatan yang ditawarkan oleh Yesus. Jadi dengan kita datang kepadanya, kita mohon ampun atas setiap kelemahan kita. Kita meminta kekuatan daripadanya, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan tersebut. Karena Ia sudah menjanjikan bahwa ketika kita datang kepadanya, memohon sesuatu, dan itu mungkin akan membawa kita ke dalam keselamatan, pasti Tuhan akan memberikannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi biarlah melalui firman yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa kita mempunyai teladan yang ilahi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang menjadi contoh sempurna bagi kita. Sehingga dalam kehidupan kita, kita bisa mempelajari karakter-karakternya, menghidupkannya juga dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi bekal kita, modal kita untuk kita boleh berdiri pada hari depan nanti. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Tuhan memberkati.